Dua alasan kenapa pertanyaan ini menurut saya menjadi menarik dan akhirnya diputuskanlah untuk membuat video ini. Alasan yang pertama, masa-masa menjadi mahasiswa itu tidak akan terjadi dua kali, teman-teman. Mungkin di masa depan kita bisa memutuskan untuk kuliah lagi, belajar formal di universitas atau pendidikan tinggi lagi. Namun masa-masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa itu hanya terjadi satu kali. Nah, karena ini hanya terjadi sekali, maka memastikan bahwa waktu itu kita habiskan untuk sesuatu yang berarti adalah sesuatu yang mahal. Masa-masa di mana kita akan mendapat pertemanan baru, pengalaman baru, bahkan ini adalah masa di mana kita akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba banyak hal baru. Sayang banget kalau kita hanya melakukan hal-hal biasa di masa-masa ketika kita menjadi mahasiswa. Terlebih, ini adalah zaman di mana kita bisa mencoba banyak hal dengan biaya yang lebih murah, dengan cara dan waktu yang lebih efektif dan efisien. Mulai dari berkarya, membuka usaha, atau sekedar memperluas jejaring dengan teman sebaya. Dan alasan yang kedua adalah masa-masa mahasiswa sering dianalogikan sebagai belajar berenang di kolam renang. Teman-teman yang mendapat kesempatan menjadi mahasiswa adalah yang mendapat kesempatan untuk belajar di tempat yang kedalaman airnya masih terukur, gelombang airnya masih bisa diatur, suhu airnya masih bisa diatur, dan kita belajar berenang di situ. Dan kalaupun tenggelam, masih banyak yang memantau dan masih terukur. Saat teman-teman pindah, alma mater kita dilepas, maka kita akan pindah ke lautan bebas. Belajar berenang di lautan bebas, maka setidaknya kita tahu pasti bahwa ikan yang lebih besar jelas lebih banyak di laut, kedalamannya berupa palung-palung laut misalnya, itu dibuat oleh alam. Suhunya juga langsung alam yang mempengaruhinya. Demikian juga gelombangnya, alam yang menentukan. Nah, sebagai mahasiswa, kita ada kesempatan untuk memaksimalkan masa-masa belajar seperti ini dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan kita akan jauh lebih bisa perform dan gak kaget saat kita akan masuk lautan kehidupan yang sesungguhnya. Untuk itu, memperbanyak referensi pengalaman, pertemanan, kegagalan, dan rasa sakit, menikmati proses adalah hal yang akan manis untuk dikenang jika kita memaksimalkan waktu dengan mempersiapkan diri dengan segala yang dibutuhkan. Oke, kita langsung ke intinya. 5 skill yang menurut saya dibutuhkan oleh semua mahasiswa setidaknya di tahun ini. Skill yang pertama adalah berani mengeksplor, apalagi kalau itu adalah sesuatu yang baru dalam perjalanan pertumbuhnya kita. Teman-teman gak ada arah kata bijak, gak ada kata bertumbuh di dunia nyaman. Saat kita udah nyaman dengan apa kita kerjakan, udah mampu di atas nyaman, merasa menguasai atau hold on, jangan-jangan kita menjadi ikan besar di akuarium yang kecil. Ini waktunya kita segera mengeksplor hal lain, bidang lain, atau sekedar melakukannya dengan cara lain. Karena saat kita keluar di zona nyaman kita, maka kita akan belajar hal baru. Dan saat kita belajar hal baru, kita akan tahu kalau kita bertumbuh. Dan yang kedua adalah resisten dan konsisten dengan prosesnya. Orang-orang pernah bilang kurang lebih seperti ini, memutuskan untuk berubah dengan optimis perubahan itu sendiri adalah hal yang gampang. Yang sulit adalah konsistennya, sehingga orang yang konsisten akan lebih cepat ke garis finish daripada orang-orang yang tak konsisten. Nah, saat kita menjadi mahasiswa dan saat mengejar target, naik turun semangat akan terjadi, dan percayalah itu adalah hal yang wajar. Merasa capek dan motivated takes our time. Ambil dulu waktu, ambil energi. Toh hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Kalau ada kompetisi yang saat ini kita ikuti dan harus kita ikuti, maka itu adalah antara diri kita yang sekarang dengan diri kita di masa lalu, dan diri kita yang sekarang dengan diri kita di masa depan. Dan menariknya, konsisten ini akan membuat kita, memaksa kita untuk tetap keep doing dan keep moving, tetap berusaha dan bergerak. Meski usaha yang dilakukan kecil, namun bukankah dengan berupaya dan tetap mengupayakan, tetap usaha dan mengusahakan, maka kita akan berpindah dari satu titik ke titik selanjutnya. Yang harapan kita semua adalah ke arah yang lebih baik dan mendekati target dan cita-cita kita. Bener nggak? 1% per hari atau 1 langkah per hari ya nggak masalah. Namun jika dilakukan secara konsisten 30 sampai berapa hari
antara hari ini dan tahun depan akan terlihat jelas perbedaannya. Teman-teman, orang tua kita sering mengingatkan perubahan itu adalah keniscayaan. Kalau ada satu hal yang paling pasti di dunia ini, maka itu adalah perubahan itu sendiri. Maka memastikan kita tetap ada tips dan relate dengan perkembangan zaman, mulai dari apa yang dibicarakan, strategi apa yang digunakan, cara yang kita pakai adalah sebuah keharusan selama kita masih memegang standar nilai-nilai kebaikan dan kebenaran ya. Salah satu cara agar kita tetap relate dan adaptif semasa kita kuliah adalah dengan ikut organisasi misalnya, atau ikut kelas atau seminar, ikut perbincangan dalam ekstra maupun intra kampus. Kita bisa mengikuti dengan apa yang diperbincangkan, kita juga bisa mempersiapkan diri dengan skill-skill yang dibutuhkan. Caranya gimana? Maka lekatkan diri dengan tanggung jawab. Karena cara terbaik dengan melatih kedewasaan adalah segala ambil dan pikulah amanah di pundak kita. Sekecil apapun itu, sesepele apapun itu menurut orang lain. Contoh, ketika di angkatan kita membuka seleksi HIMAS atau UKM, teman-teman di luar kampus bersama dengan komunitas yang memang mempunyai passion di dalamnya, atau bahkan di tingkat keluarga kita, segera lekatkan dengan tanggung jawab tersebut. Karena dari sini kita akan memaksa diri kita untuk bertemu dan menemukan masalah, yang dari masalah ini kita akan berproses untuk segera menemukan solusinya. Saat solusi ini dieksekusi, kita juga bisa jadi akan gagal. Bener nggak? Sering kita kecewa, kita sedih, kita marah. Namun justru proses ini yang membuat kita tetap relate dan punya kemampuan beradaptasi yang tinggi. Dengan perubahan yang terjadi, tanpa kita sadari, soft skill komunikasi, negosiasi, dan mendelegasikan tugas memimpin, semuanya akan terinstal dengan sendirinya dalam diri kita. Skill yang keempat adalah attitude. Adat itu lebih tinggi daripada ilmu. Mereka yang berilmu tapi tidak punya attitude, tidak punya etika atau adab, ataupun kita menyebutnya, maka besar kemungkinan akan gampang membohongi dan membodohi orang lain saat mendapatkan amanah, saat mendapatkan tanggung jawab lebih. Maka sebagai mahasiswa adalah masa terbaik untuk membentuk karakter dan attitude moral yang semuanya ini mau tidak mau harus diakui berlandasan value dan kebiasaan. 5 tahap untuk membentuknya adalah pikiran, perkataan, perbuatan, habit, dan akhirnya akan mengkristal menjadi karakter. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana agar kita mempunyai attitude dan karakter yang baik, maka yang paling utama adalah, yang paling harus dicek adalah pikiran dan cara berpikirnya. Nah, pertanyaan kuncinya justru selama ini pikiran kita diberi asupan, diberi makanan seperti apa? What we read, what we watch, what we listen, it's kita, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, dan kita apa yang lihat, dan apa yang kita diskusi. Dengan berjalannya waktu, dengan masanya, bahkan memastikan pikiran itu kita beri nutrisi yang baik, yang positif, yang melatih critical thinking kita, yang full of mindset, adalah sebuah penentukan. Setidaknya memastikan kita tetap bertumbuh secara maksimal di masa-masa sebagai mahasiswa, yang kemungkinan besar nggak akan berulang 2 kali. Dan skill yang kelima adalah social empathy, atau kemampuan merasa apa yang orang lain rasa dan menempatkan posisi pada orang lain. 1 dari 3 fungsi mahasiswa adalah menjadi social control. Yang satu skill kita butuhkan adalah social empathy, merasa apa yang orang lain rasakan, membaca apa yang publik rasa, dan memposisikan diri kita berada pada posisi mereka. Suara teman-teman ditunggu bukan hanya oleh sesama mahasiswa, tetapi ditunggu masyarakat Indonesia. Di balik alma mater, bukan hanya harapan yang ada di sini, tetapi harapan rakyat Indonesia juga terselip di sini. Wajar banget kalau dalam setiap perubahan besar di negeri ini selalu ada anak muda di belakangnya, dan alunan mahasiswa adalah salah satunya. Karena selain itu adalah satu dari fungsi mahasiswa itu sendiri, ternyata semua syarat perubahan adanya pada anak muda. Mulai dari energi yang masih memuncak, waktu yang masih luang, rasa yang ingin tahu yang masih tinggi, anak muda senangnya justru melawan arus. Menarik, karena saat
terjadi perubahan adalah justru melawan arus. Melawan arus pada akhirnya bukan jadi pemberontak, karena segala sesuatu tentu ada seni, tentu ada cara. Namun satu hal yang pasti, untuk bisa melawan arus, maka kita harus tahu sikon kebatinan publik atau orang lain. Merasa apa yang orang lain ingini atau membuat kita bisa melangkahkan kaki kita, menempatkan kaki kita di sepatu orang lain. Dan ini mau gak mau adalah salah satu skill yang amat sangat mahal dan dibutuhkan minimal oleh kita sesama manusia. And the best way to practice social empathy is take responsibility. Segera ambil tanggung jawab dan putuskan untuk menjadi bagian dari perubahan, minimal untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk keluarga kita, dan pada akhirnya kita bisa bicara tentang untuk organisasi dan komunitas kita, untuk wilayah kita. Bukan gak mungkin kita bicara untuk Indonesia. Kalau perubahan besar nggak akan pernah terjadi tanpa akumulasi atau perubahan kecil. Dan partikel-partikel kecil perubahan justru ada pada diri kita sendiri, pada hati dan pikiran kita sendiri. Sekian video dari saya. Thank you so much for watching, and please support me watching until the finished video, and kritik dan komen yang mendukung sangat diterima. Terima kasih.